Bahasan kali ini mengenai beberapa macam metode penelitian. Pertama, penelitian deduktif dan induktif. Penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dalam menjelaskan, memprediksi, mengendalikan suatu fenomena. Penelitian dapat dilakukan secara induktif maupun deduktif. Penelitian induktif bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan atau teori dari penelitian. Sedangkan penelitian deduktif menguji kesimpulan atau teori dengan penelitian. Nah, ini adalah contoh kasus dari penelitian induktif. Kita memiliki fakta, ternyata satu penerbangan dengan pesawat biaya murah telah terlambat terbang. Kita dapatkan satu fakta. Lalu kita lakukan pengambilan data selanjutnya, ternyata 20 penerbangan dilakukan pengujian ya. 20 penerbangan dari pesawat sejenis juga mengalami keterlambatan. Didapatkanlah pola. Maka muncullah kesimpulan atau teori pesawat biaya murah selalu terbang terlambat. Kasus kedua, penelitian induktif. Fakta pertama ditemukan kucing A dan kucing B memiliki kutu. Lalu karena fakta tersebut, kita periksa semua kucing. Ternyata semua kucing yang diperiksa ditemukan memiliki kutu. Dapat polanya. Sehingga diambilkan kesimpulan semua kucing memiliki kutu. Itu adalah penelitian induktif. Dari fakta diambil kesimpulan. Dari sebuah fakta dicari polanya, ditarik kesimpulannya. Nah, itu penelitian induktif. Fakta, ditarik polanya, cari polanya, diambil kesimpulan. Lalu penelitian deduktif. Kita lihat. Kalau penelitian deduktif ini berangkat dari teori. Teori mengatakan pesawat biaya murah selalu terbang terlambat. Nah, lalu ada hipotesa setelah itu. Jika seseorang terbang dengan pesawat biaya murah, maka mereka akan mengalami keterlambatan. Muncul hipotesa. Teorinya tadi apa? Pesawat biaya murah selalu terbang terlambat. Hipotesanya setelah itu, kalau ada orang yang naik pesawat biaya murah, akan mengalami keterlambatan. Lalu diambillah data penerbangan pesawat biaya murah. Dan diambil kesimpulan, apakah menolak hipotesa atau menerima hipotesa. Apakah benar kalimat kedua ini atau ditolak. Itu penelitian deduktif. Yang kedua, teorinya adalah semua kutu memiliki kucing. Muncul hipotesa setelah itu adalah, wah, semua kucing di rumah saya memiliki kutu. Hipotesanya, dugaan saya semua kucing di rumah saya memiliki kutu. Karena teorinya semua kucing memiliki kutu. Lalu akhirnya kita ambil data, kita periksa semua kucing di rumah. Ambil datanya. Lalu uji hipotesa. Apakah akan menolak atau menerima hipotesa. Ini penelitian deduktif. Dari teori dibikin hipotesa dan diuji apakah hipotesa akan menolak atau diterima. Kekurangan dari penelitian deduktif.
Ini ilustrasi kekurangan dari penelitian induktif. Anda menemukan kucing di rumah Anda berkutu. Lalu Anda memeriksa 1000 kucing lainnya ternyata juga berkutu. Maka pasti kesimpulannya kucing selalu berkutu. Nah, tapi tahukah kita bahwa kucing yang ke-1001 yang belum sempat kita periksa ternyata tidak berkutu? Ini adalah kekurangan dari penelitian induktif. Dia tergantung kepada jumlah sampel yang diambil. Kekurangan dari penelitian deduktif. Semua kucing memiliki kutu. Teorinya. Sebelang adalah seekor kucing. Maka kesimpulannya, si belang akan memiliki kutu. Nah, kekurangan dari penelitian deduktif adalah semua kalimat premisnya harus benar. Tidak ada yang salah. Jika ada yang salah dari salah satu premis ini, maka di kemudian hari, maka kesimpulan ini akan salah nantinya. Misalkan teori sekarang mengatakan semua kucing memiliki kutu. Si belang adalah seekor kucing. Otomatis si belang memiliki kutu. Nah, tapi nanti teori nantinya muncul teori baru ternyata tidak semua kucing memiliki kutu. Nah, kesimpulan ini jadi tidak valid lagi. Jadi kalau deduktif itu premis ini harus benar kedua-duanya. Jika salah satunya salah, maka kesimpulannya jadi tidak valid. Lalu ada lagi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu menguji teori atau hipotesa. Sedangkan penelitian kualitatif mendapatkan teori atau hipotesa, mengembangkan ide untuk mendapatkan teori atau hipotesa. Ini penelitian kuantitatif menguji teori. Jadi dia miripnya ke deduktif. Ada teori, dibangun hipotesa, dan diujikan. Penelitian kuantitatif itu menggunakan matematika dalam analisanya, seperti nilai terpusat, rata-rata, modus, median, nilai sebaran, standar deviasi, kuartil, dan segala macamnya, atau melakukan uji hipotesa. Sedangkan penelitian kualitatif analisa dengan meringkas, mengkategorikan, menginterpretasikan, jadi dengan kalimat analisanya. Penelitian kuantitatif ini menggunakan angka-angka seperti 3 orang siswa, tinggi 145 cm, massa 50 kg. Sedangkan penelitian kualitatif itu dinyatakan dengan kata-kata. Perasaan bagus, senang, penilaian bagus, perasaan senang, sedih, suka, bahagia, puas. Penelitian kuantitatif banyak respondennya nggak cukup-cukup. 100 responden bisa saja tidak cukup. Sedangkan penelitian kualitatif 1 sumber saja bisa cukup. Nah, pertanyaan pada penelitian kuantitatif ini tertutup pilihan jawabannya tersedia. Seperti berapa waktu Anda gunakan untuk tidur? Pilih 1-6 jam kah, 1-4 jam kah, 1-8 jam kah, ada pilihannya. Sedangkan penelitian kualitatif ini nggak ada pilihan, jawabannya bisa kemana-mana. Apa yang Anda pikirkan ketika akan tidur? Ini jawabannya bisa beragam-agam, macam-macam. Data kuantitatif bisa dilakukan dengan survei ataupun eksperimen. Pengukuran juga ada di eksperimen. Jadi penelitian data kuantitatif bisa survei, pooling, percobaan, pengukuran. Kalau data kualitatif itu interview, pertanyaannya bersifat terbuka, jawabannya bisa kemana-mana. Fokus grup, diskusi mengenai sebuah topik dalam sebuah grup,
untuk mendapatkan pendapat-pendapat. Ada juga dengan cara etnografi, terjun langsung ke masyarakat dalam periode waktu tertentu untuk observasi budaya ataupun sikap. Ini data kualitatif. Tipe data kuantitatif, ada dua tipenya. Bisa discrete, bisa continue. Discrete itu contohnya jumlah mahasiswa, jumlah kursi, jumlah kendaraan. Kalau continue itu jarak, volume, usia. Ini kalau discrete itu seperti ini, terputus-putus dianya. Kalau jarak, tidak ada segmennya. Tipe data. Data bisa nominal. Data nominal. Data nominal ini data dikelompokkan berdasarkan grupnya tanpa ada peringkat. Dikelompokkan berdasarkan warna, mahasiswa dikelompokkan berdasarkan merek ponselnya, atau orang dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya, nggak ada peringkat. Lalu ada ordinal. Kalau ordinal ini kelompokan berdasarkan peringkat pendidikan, SD, SMP, SMA, peringkat di kelas, juara 1, juara 2, juara 3, tingkat kepuasan, misalkan 1-5 skala Likertnya. Sangat puas, tidak puas, misalkan. Lalu interval yang tidak memiliki nol mutlak, temperatur. Bisa -5, -2, 0, 1, 2, 3. Nol di sini bukan berarti tidak ada. Dan itu artinya dia tetap bernilai. Jam juga interval. Lalu ada tipe data rasio. Kalau tipe data rasio memiliki nilai mutlak. Memiliki nilai nol mutlak. Panjang jalan. Kita mulai dari 0, 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nilai 0 pada panjang jalan artinya memang jalannya nggak ada. Berbeda dengan temperatur. Nilai 0 pada temperatur itu bukan berarti tidak ada, dia ada. Lalu tinggi badan, itu juga rasio. Berat badan, itu juga rasio, tipe data rasio. Lalu ada data independen dan dependen variabel. Penelitian eksperimen mempelajari efek suatu variabel pada variabel lainnya. Ada istilah independen atau tidak terikat. Ada dependen atau terikat. Variabel yang dipengaruhi tindakan. Kalau independen ini dia tidak dipengaruhi oleh tindakan yang menimbulkan efek. Nah, itu independen. Sedangkan dependen efek dari tindakan. Nah, misalkan lalu ada istilahnya kontrol variabel. Jadi ada independen variabel, dependent variabel, dan kontrol variabel. Kalau kontrol variabel yang dijaga sama antar setiap kelompok. Pemberian pupuk berarti ini independen. Pemberian pupuk ini mempengaruhi tinggi tanaman, berarti tinggi tanaman ini dependen. Sedangkan variabel cahaya matahari dan jumlah air dijaga konstan. Ini artinya kontrol variabel. Demikian. Terima kasih.